Oke guys, di video kali ini saya akan membuat sebuah alur cerita film yang berjudul The Dude in Me. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Vanso. Vanso adalah seorang ketua gangster. Dia tinggal di apartemen bersama dengan istrinya yang bernama Soyun. Suatu ketika, Vanso mengutus anak buahnya yang bernama Mansul untuk mendatangi suatu pabrik. Tujuannya adalah untuk memaksa si pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik tersebut. Pada awalnya, si pemilik pabrik menolak untuk menyerahkan pabriknya kepada si Mansul. Ya, namanya juga gangster, mereka pasti akan melakukan segala cara agar rencananya berhasil. Alhasil si pemilik pabrik pun diancam tangannya akan dipotong oleh si Mansul. Dan akhirnya, si pemilik pabrik pun menyetujui untuk menyerahkan pabriknya kepada si Mansul. Di tempat lain, terlihat Vanso yang sedang makan di suatu restoran. Ia didatangi oleh seorang pria yang bernama Bo Xiang. Tampak dari keduanya terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan. Ternyata, mereka sedang berebut warisan dari ayah mertua dari si Vanso, yang tidak lain adalah kepala dari gangster yang diketuai oleh si Vanso ini. Suatu hari, Vanso bertemu dengan murid culun yang bernama Dongyun di sebuah kedai mie. Dongyun yang tampak buru-buru tidak bisa membayar pesanannya karena lupa tidak membawa dompet. Akhirnya pemilik kedai pun menyuruh Vanso lah yang membayarkan makanan si Dongyun ini. Dengan muka yang agak kesal, Vanso pun membayarkan makanan dari si murid culun tersebut. Adegan pun berpindah di atas suatu gedung. Di sini terlihat si Dongyun sedang mengambil sepatu yang tersangkut di atas antena. Ya, nampaknya Dongyun sedang dikerjai oleh teman-temannya. Di saat yang bersamaan, Vanso yang hendak pulang, mobilnya terhenti oleh mobil sampah tepat di bawah gedung di mana si Dongyun ini berada. Tiba-tiba Dongyun yang ada di atas gedung terpeleset dan menjatuhi si Vanso, dan mereka pun tak sadarkan diri. Saat di rumah sakit, Vanso tampak begitu kebingungan saat melihat tubuhnya sedang terbaring di sebelahnya. Dan ternyata mereka berdua sudah saling bertukar tubuh. Tak lama dari itu, ayah si Dongyun pun datang. Ayah Dongyun ini ternyata adalah pemilik pabrik yang pabriknya pernah dirampas oleh si Vanso. Ayah Dongyun yang kebingungan dengan sikap anaknya tersebut bertanya kepada dokter, dan dokter pun memberitahu bahwa anaknya ini telah hilang ingatan. Padahal yang ada di dalam tubuh anaknya adalah si Vanso. Ayahnya yang merasa anaknya ini telah dibuli memutuskan untuk datang ke sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada ayah Dongyun. Dari sinilah Vanso berinisiatif mencari siapa pelakunya. Di hari pertama masuk sekolah, Vanso harus berurusan dengan siswa Badung yang ada di sekolah. Dikarenakan Vanso ini membela siswi yang sedang dibuli. Di sini saya berpikir Vanso bakal dihajar habis-habisan. Namun sebaliknya malah murid Badung tersebutlah yang mendapat pelajaran. Jelas saja karena Vanso ini adalah seorang ketua gangster yang memiliki ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Belum puas dihajar oleh si Vanso, siswa Badung tersebut membuli siswa culun lainnya. Namun sayangnya di sini Vanso lagi-lagi muncul dan langsung memberikan mereka pelajaran. Vanso juga menyita HP dari salah satu siswa Badung tersebut. Saat iseng-iseng buka galeri HP siswa Badung tersebut, Vanso menemukan Dongyun yang sedang dibully sebelum dia jatuh dari atas gedung. Keesokan harinya, Vanso mengembalikan HP itu dan mengancam akan lapor ke polisi kalau siswa-siswa Badung tersebut berbuat onar lagi. Di tempat lain, istri Vanso sedang berselingkuh dan didatangi oleh Bo Xiang. Bo Xiang mengajak kerjasama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster, yang tak lain adalah ayah dari Soyun. Karena dia takut perselingkuhannya dibongkar, Soyun menyetujuinya. Suatu malam, Vanso menemui Mansul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mansul tidak mengenali Vanso yang berada di dalam tubuh Dongyun. Namun setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Vanso bisa meyakinkan Mansul. Suatu hari di gang sempit, Vanso bertemu dengan Yojung, wanita yang dia bela saat dibully di sekolahnya. Tiba-tiba muncullah seseorang bernama Misun, yaitu ibu dari Yojung. Dan ternyata Vanso tampak mengenali wanita itu. Yang tak lain wanita tersebut adalah kekasih dari Vanso dahulu kala. Setelah kejadian tersebut, Mansul mengambil rambut dari kepala Vanso, dan Vanso juga mengambil rambut dari kepala Yojung. Ternyata Vanso bertujuan untuk tes DNA.
Fanso kaget, ternyata Yojung ini adalah anaknya. Mengetahui hal itu, Fanso merasa tidak terima karena siswi yang sering dibully di sekolahnya adalah anaknya. Fanso pun meminta Mansul untuk mematahkan kaki murid yang telah membuli anaknya. Namun Mansul menolak karena tidak ingin menyakiti anak kecil. Fanso mempunyai inisiatif lain, yaitu dengan mengajak Yojun belajar bela diri agar bisa melawan saat dibully, dan juga sekaligus ingin mendietkan tubuh dari si Dongyun. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, Fanso bisa mencapai tubuh ideal, membuat siswi di sekolahnya terpesona. Sepulang sekolah, Fanso mampir ke rumah Yojung. Saat si Fanso ini melihat foto kecil Yojun, nampaknya Fanso menyesal tidak bisa menemani Yojun di masa kecilnya. Scene pun berpindah saat ayah Dongyun pulang kerja dihadang oleh segerombolan preman yang bertujuan untuk menagih hutang dengan cara kekerasan. Saat ia dipukuli, Fanso datang dan akan menolongnya. Namun di sini ayah Dongyun malah menghalanginya. Dan alhasil, dia malah dipukul sampai tak sadarkan diri. Ayah Dongyun ini memang memiliki kasih sayang yang sangat besar. Fanso yang tidak terima mengirimkan Mansul untuk memberikan pelajaran terhadap gangster penagih hutang tersebut. Mansul pun datang seorang diri menghampiri gangster tersebut. Ya, karena Mansul ini adalah kaki tangan dari si Fanso, tentu saja dia memiliki skill bela diri yang mumpuni, dan akhirnya mampu mengalahkan mereka semua. Di sekolah, Yongjun juga bisa mengatasi siswi-siswi Badung yang sering membulinya. Adegan pun berpindah lagi di kedai Misun. Tampak Fanso sedang terlibat perkelahian dengan bapak-bapak yang telah mabuk. Setelah perkelahian, Fanso menjelaskan bahwa yang ada di dalam tubuh Dongyun adalah dirinya. Awalnya si Misun ini tidak percaya. Namun Fanso pun berhasil meyakinkannya. Walaupun begitu, bukan respon baik yang diterima oleh Fanso. Misun sangat marah karena Fanso telah meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yongjun diajak datang ke pesta oleh playboy yang ada di sekolahnya. Dengan muka yang agak malu-malu, Yongjun pun tetap menerimanya. Akhirnya Yongjun datang ke pesta tersebut. Di sana tampak juga siswa culun yang melayani siswa Badung. Tanpa sengaja, siswa culun mendengar pembicaraan bahwa Yongjun akan mendapat masalah. Di sisi lain, Fanso sedang bertemu Misun di suatu kafe. Lagi-lagi di sini Fanso pun meminta maaf, akan tetapi Misun tetap marah dan tak memaafkannya. Saat Misun akan pergi, Fanso menahannya dan mereka pun berciuman. Akan tetapi Misun pun tetap pergi. Saat Fanso hendak menahannya lagi, tiba-tiba dia ditelepon oleh si culun yang mengabarkan bahwa putrinya akan mendapatkan masalah dari pesta tersebut. Mengetahui hal itu, Fanso langsung bergegas menuju ke pesta tersebut. Yongjun mendapat perlakuan yang kurang mengenakan. Dia dipaksa meminum segelas alkohol, tetapi dia menolak dan alhasil dia dikerjai oleh murid Badung yang ada di sana. Untuknya, Fanso datang untuk menjemput si Yojun. Saat hendak pergi, Fanso ditahan dan terjadilah perkelahian yang cukup mudah bagi Fanso untuk mengalahkan mereka semua. Fanso bertemu Mansul di suatu tempat, dan Fanso mendengar bahwa istrinya bersekongkol dengan Bosyang. Akhirnya Fanso meminta pertolongan Mansul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Yongjun yang semakin hari semakin dekat dengan Fanso, merasa jatuh cinta dan mengungkapkannya kepada Fanso. Jelas saja ditolak, ya kali pacaran sama anaknya sendiri. Di suatu malam, Bosyang berada di kamar di mana tubuh Fanso dirawat. Ia berencana melakukan pembunuhan. Namun Dongyun yang berada di tubuh Fanso tiba-tiba terbangun. Bosyang pun kaget melihat hal tersebut dan akhirnya membuat dirinya tak sadarkan diri. Dongyun pun pulang ke rumah dan merengek ke ayahnya. Dan ayahnya pun kaget serta kebingungan. Tak lama kemudian, Fanso datang untuk menjelaskan semuanya. Fanso juga meminta tolong kepada Mansul untuk memperbaiki hubungannya dengan si Misun. Keesokan harinya, Fanso datang bersama Dongyun ke kedai si Misun. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba dia didatangi oleh Bosyang bersama dengan anak buahnya. Dan di sini terjadilah perkelahian antara Fanso dengan Bosyang. Awalnya Fanso tampak bisa mengunggulinya. Namun Bosyang ini terlihat licik dan memukul Fanso dari belakang, yang akhirnya membuat Fanso ini terpojok. Di sini Bosyang mengetahui bahwa yang ada di dalam tubuh murid SMK tersebut adalah si Fanso.
Tiba-tiba, Misun keluar dan mengancam akan meledakkan tabung gas yang bisa membunuh mereka semua. Karena tidak mau mati konyol, akhirnya Bosang menyerah dan pergi. Di kediaman kepala gangster, Soyun sudah ketahuan bahwa dia telah berkhianat setelah ayahnya membaca surat dari Fanso. Fanso yang masih ingin mendapat warisan dari mertuanya tersebut meminta tolong kepada Dongyun untuk menemui ayah mertuanya. Awalnya semua pun berjalan lancar dan mertua dari si Fanso ini lebih berpihak kepadanya. Namun di sini Soyun pun tidak terima dan akhirnya dia membongkar rahasia bahwa Fanso telah memiliki anak yang bukan dari Soyun. Keadaan pun semakin memburuk. Ditambah lagi alat komunikasi yang Dongyun gunakan rusak. Dongyun tidak bisa mendengar arahan dari Fanso. Akhirnya, Dongyun mengungkapkan menolak warisan dan meninggalkan dunia gangster. Nampaknya si Dongyun ini ingin Fanso terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Di sini yang seharusnya Fanso marah malah justru bangga kepada Dongyun karena telah mengeluarkannya dari dunia gangster. Soyun yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya memutuskan untuk menabrak Fanso dan juga Dongyun. Namun di sini Fanso berhasil menyelamatkan Dongyun, namun naas malah dirinya lah yang tertabrak. Singkat cerita, saat di rumah sakit, Fanso menjelaskan semuanya kepada Yunjung. Dan di sini Yunjung pun terlihat begitu kebingungan. Fanso menjelaskan bahwa dialah ayahnya. Dan akhirnya Fanso pun pingsan dan disusul si Dongyun yang tidak sadarkan diri. Saat operasi, Fanso bertemu dengan nenek yang ada di kedai mie. Nampaknya nenek ini ingin membantu Fanso di masa lalunya. Tubuh Fanso dan Dongyun pun akhirnya sudah kembali. Fanso, ayah Dongyun serta Mansul membantu Minsun bekerja di kedai. Sementara Dongyun juga tampak akrab dengan Yongjun. Dan cerita pun selesai.